Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Supriyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat Pak De. Alhamdulillah sehat. Beberapa hari ini sibuk apa, Bu? Di sekolah atau di rumah? Kalau sekarang masih ya melaksanakan tugas dari kegiatan CGP Pak. Alhamdulillah. Kita tidak terasa ya, Bu ya, sudah lokakarya keempat. Ya. Kemudian kita sebentar lagi akan melaksanakan lokakarya kelima, Bu ya. Iya betul Pak De. Dari yang pernah kita bahas dulu di perencanaan gitu kan. Sekarang kita akan membicarakan tentang evaluasi ya dari apa yang sudah Ibu rencanakan dulu. Katanya Ibu dulu mau membuat kebun ya, Bu, di sekolah. Iya, betul sekali. Saya pengen tahu ini bagaimana perkembangan dari kebun yang akan yang telah Ibu buat gitu. Iya. Sesuai dengan rencana pada waktu itu kan mau memanfaatkan lahan sekolah untuk kita jadikan kebun sebagai bahan praktek anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya bisa belajar di kelas saja, bisa menggali di lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, dari rencana itu tadi memang ada sudah terlihat bahwa kebun yang kita rencanakan ini sudah ada tanamannya, Pak. Kita sudah melaksanakan tahap-tahapnya sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Ya, jadi bagaimana Ibu menilai kalau dari pencapaian Bapak Ibu sendiri gitu? Menilainya bagaimana? Iya, kalau saya menilainya kebun ini sudah bisa saya katakan berhasil karena saya melihat kebun ini sudah bisa kita manfaatkan, Pak. Ada banyak tumbuhan yang sudah kita manfaatkan untuk media-media pembelajaran. Dan ini tidak hanya saya saja yang memanfaatkannya, tetapi kebun ini juga dimanfaatkan oleh guru-guru lain yang ada di kelas lain memanfaatkan lahan yang sudah kita buat ini, Pak. Tadi Ibu bilang ada berbagai macam tumbuhan, tanaman di kebun Ibu. Kira-kira tanaman apa saja, Bu, yang dimanfaatkan di kebun Ibu? Ya, kalau kita memanfaatkannya masih berkisar tanaman apotek hidup, Pak. Apotek hidup. Iya, mulai dari jahe, seperti itu kan, kumis kucing. Jadi yang bisa kita manfaatkan seperti hal ini kan contoh-contoh sederhana yang anak-anak kan belajar mengenai tanaman gitu kan. Nah, kita biar lebih mudah anak-anak memahami, kita ajak ke kebun untuk melihat bentuk tanamannya seperti itu. Melihat langsung rupanya ya gitu. Ya. Terus tadi juga Ibu katakan ada beberapa guru juga yang ikut memanfaatkan kebun Ibu ya? Betul, betul sekali Pak. Apa yang mereka manfaatkan, Bu, di kebun Ibu? Iya, sama halnya dengan saya mungkin kan guru lain juga memanfaatkan kebun ini, misalnya tidak hanya untuk mempelajari jenis tanaman, mungkin menghitung luas tanah seperti itu yang bisa untuk kelas tingkat atas seperti kelas 5 dan kelas 6 mungkin memanfaatkannya seperti itu, Pak. Selain dari kegiatan melihat anatomi tumbuhan, misalnya seperti itu. Meneliti tumbuhnya berapa hari, sudah berapa tinggi kan gitu mungkin. Betul, mengukur bisa. Terus bagaimana yang dirasakan oleh Ibu apa gitu yang sudah bagusnya gitu dari kebun yang Ibu buat tersebut? Ya. Saya merasa yang sudah saya capai begini, Pak.
saya bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah seperti lahan kebun ini kan tadinya tidak termanfaatkan ya Pak ya. Nah, jadi karena kita sudah mempelajari bahwa sumber belajar itu bisa memanfaatkan aset, tidak hanya kita mengandalkan bantuan dari sekolah, kita memanfaatkan. Nah, ini kita optimalkan. Artinya yang tadinya tidak diberdayakan sekarang bisa bermanfaat sebagai sumber belajar begitu, Pak. Dulunya lahan kosong itu ya? Ya, lahan kosong. Sudah itu dulu yang tidak tergerak kita mulai berkolaborasi. Artinya kalau kita tidak kerjasama kita nggak bisa ya Pak untuk menjadikan kebun ini biar bermanfaat. Di sini ada kolaborasi dari semua pihak. Jadi bisa tercipta kebun ini. Jadi bagian yang baiknya Ibu sudah bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan siswa-siswa yang lain dalam pemanfaatan kebun tersebut. Betul. Terus bagian mana Bu yang dirasa masih kurang? Iya, kalau yang masih kurang, yang perlu dikembangkan gitu. Yang masih kurang dan perlu masih banyak sih Pak sebenarnya yang perlu saya kembangkan. Kalau sekarang kan saya sebatas hanya baru menanam saja. Nah, ini kan saya perlu pengembangan setelah ini tumbuh, mau kita apakan tanaman ini. Nah, ini belum saya terpikir ke situ. Nah, mungkin nanti ke depannya kita akan buat progres lagi tentang pemanfaatan hasil kebun sekolah. Mungkin seperti itu langkah ke depannya, Pak. Ya, saya juga melihat dari percakapan kita, mendengarnya itu sangat luar biasa kebun Ibu itu. Termanfaatkan dengan baik gitu. Terus apa yang dapat Ibu pelajari dari percakapan kita kali ini, Bu? Ya, kalau dari diskusi ini menurut saya mendapatkan penguatan. Artinya dari progres yang sudah kita dari rencana kemudian pelaksanaan, artinya ada perubahan atau peningkatan di situ, Pak. Yo, bagus sekali Bu ya. Kebun yang kita tadinya lahan kosong kita manfaatkan untuk kebun, dan kebun tersebut ternyata bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain dan oleh anak-anak untuk belajar. Luar biasa sekali Bu. Kebun yang Ibu buat sangat banyak memberikan manfaat. Ya Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin akan langsung memberikan umpan balik ya Pak ya. Boleh Bu. Kalau dilihat dari kegiatan coaching percakapan kalibrasi, saya mencatat di sini ada 4 hal. Yang pertama, hal positif yang sudah dianggap bagus itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ade. Kemudian yang perlu dikembangkan juga sudah. Nah, sudut pandang Pak Ade sebagai pengamat tadi. Iya. Ya, mungkin belum terlewat tadi. Ya, sudut pandang Pak Ade sebagai pengamat melihat ini progres dari kegiatan mungkin yang belum disampaikan. Kalau kesimpulan atau hal yang akan dilakukan kemudian hari tadi sudah kan ditanyakan oleh. Sudah. Terlewat tadi itu. Mungkin itu saja Pak Ade. Semoga kita saling mengisi kekurangan biar untuk penyempurnaan. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa jadi lebih baik lagi. Amin Allah.